warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Terhormat Ibu Bupati Demak, Ibu Dr. Hajah Astiana SI, Pak PLT, Kapak Kesrah, Pak Ungguh, para narasumber yang saya hormati, para kiai semua tentunya. Saya tadi bisik-bisik sama Bu Bupati, Bu, guru dunia itu malah ampak-ampak Bu Kiai Sedoyo ya bilang. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua saja yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita tidak diambil oleh Allah di bulan Syaban kemarin. Artinya kita diberi kesempatan untuk melalui bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah ngendika nak Ramadan ki hari sahru ummati yang awak dhewe mati kan ora iso menikmati. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga saja tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah memberi syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. Pada siang hari ini mungkin lapar sudah mulai menyerang ya Pak Bini. Itu memang harus dirasakan, harus dirasakan. Karena kata Syekh Mustafa dalam bukunya Al-Marohi, termasuk hikmah puasa itu adalah di sana supaya kita membangkitkan yang namanya asyafaqah warahmah ad-da'iyataini ila al-badli was-sadaqah. Tafsir Al-Marohi, salah satu sasaran yang dibidik Ramadan kita itu ketika dalam bahasa filosofnya itu making present. Mungkin bahasa pesantren ilmu huduri, kita menghadirkan yang dirasakan oleh orang lain terhadap diri kita. Kayak cerita Rasulullah ketika bersalaman dengan orang yang kebetulan tangannya itu koyok parut dan di kapalan, di set itu marut tangannya Rasulullah. Rasulullah menangis. Kenapa? Ternyata orang tersebut adalah leeng golek ke Maisah keluarganipun dengan memukul batu. Padahal ning arak watu kaya ngono gedene. Sampai kapalan. Sehingga kasar, set Rasulullah itu menangis. Artinya ngerkoson itu ditransfer ke diri Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ngendika, ini nanti haram dijilat oleh api neraka. Ini namanya making present. Jadi menghadirkan rasa yang dirasakan orang lain ke kita. Lah puasa itu termasuk kita dibidik seperti itu. Nah ngeleh ngeten iki dirasake benar. Jangan tidur aja, kalau tidur aja misalnya habis sahur tidur, habis duhur turu, barasar turu, bayi mawon kuat poso niku. Kalau ngelah memang harusnya dan harus kita rasakan. Pada saat itulah diharapkan ad-da'iyata ini ila yang al-bal badri niku derma sedekah bersedekah. Di sudut sana saudara-saudara kita masih banyak yang mungkin sehari tidak bisa makan 2 kali. Harus sekali. Bukan karena tidak doyan makan, memang tidak ada yang dimakan. Nah pada saat itulah kita sudah terpanggil. Ya Allah, aku mbiyen poso ke dodo karo geger wis gathuk ngelera karo ya seperti itu. Pasti orang itu juga punya rasa seperti itu. Ketika kita bisa merasakan, maka kita akan terpanggil. Sehingga kita al-bazli, kita kemudian ingin berbagi kebahagiaan. Makanya mau saya kira untuk ngelah ya dirasakan mawon. Tapi itu yang dididik oleh ibadah puasa. Ibu bapak yang saya hormati, kalau motivasi terhadap penjenengan, saya pikir saya persis dengan Ibu Bupati tadi.
Jadi tetap berharap, berterima kasih atas jasa penjenengan semua. Dan dalam kesempatan ini saya hanya ingin memberikan masukan sedikit saja. Pertama, para winasis ngendika, yuk kita kenali diri kita. Nak dibahasake cah saiki, know yourself. I'rif nafsak. Jadi kita siapa? Ternyata guru, kita itu guru. Guru apa? Guru dunia. Nah ini harus dipahami. Kalau aku guru dunia, aku harus bagaimana? Seperti itu. Kalau aku guru dunia, apa saja yang harus aku siapkan sebagai modal aku? Karena guru. Dalam perspektif para santri, guru tentu tidak hanya mu'alim, tapi murabbi kan begitu kan? Tarbiyah. Penjenengan tidak hanya transfer ilmu, tidak hanya nasrul ilmu, tidak hanya naklul ilmi, tapi penjenengan tarbiyah. Ada aspek nilai yang harus penjenengan transfer kepada murid-murid. Tadi apa? Pantunnya Ibu Bupati, berakhlak karimah. Tidak hanya pinter, tapi bagaimana santri murid itu berakhlak karimah. Ini akhlak itu posisinya di atas syariah, Pak. Akhlak itu di atas syariah. Contohnya begini, kalau kita menghormati orang tua hanya karena, kalau tidak menghormati saya masuk neraka, hanya karena itu belum berakhlak karimah. Tetapi ketika hati sudah terdorong, termotivasi untuk menghormati orang tua, ini baru akhlak. Maka innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itu bukan sepele itu, Pak. Itu luar biasa tugas Rasulullah. Kita kalau sholat hanya sekedar takut, kalau tidak sholat masuk neraka, belum berakhlak, Pak. Tapi ketika hati kita senang sholat, ini baru berakhlak. Nah itu yang diharapkan Ibu Bupati kan seperti itu. Sementara yang mentransfer nilai adalah guru. Untuk itu kita harus kenal diri kita. Kalau bahasa politik mungkin harus membangun trust di masyarakat, tentu di sini di murid. Ini kalau atur kengeten soalnya kadang madrasah diniyah niku santrinya ya tua-tua kadang-kadang yang sudah bernalar. Saya pernah ada tamu datang ke saya dari Jawa Timur, Pak. Dia bilang kalau kuliahnya udah selesai, tapi diniyahnya baru kelas 5. Mana enggak ini? Jadi kuliahnya sudah selesai, tapi diniyahnya baru kelas 5. Besok mau meneruskan diniyah lagi. Kayak gila ini tuh nih. Diniyah itu uniknya kayak begitu itu. Okay. Lah oleh karena itu untuk dalam tanda kutip supaya kita ini sesuai dengan posisi kita kenal kita. Pertama kita harus kompeten. Kompeten itu mampu, punya kemampuan. Makanya dalam teori orang mengajar itu, saya dulu ingat kiai saya diajar Turukut Tadris. Waktu itu muqarrarnya bukunya Dr. Mahmud Yunus, punya buku yang namanya Turukut Tadris. Cara ilmu keguruannya kayak didaktik dan metodik kira-kira seperti itu. Yang harus dikuasai guru itu minimal 3. Yang pertama tadi alim, ilmuwan. Artinya dia harus ahli, dia harus mengerti dengan apa yang dia ampu. Dan ini kalau kan punya sejarah, punya pengalaman. Dulu saya diminta oleh kiai saya suruh ngajar Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Lah, kata kiai saya, kowe nak ngulang sejarah, kudu kaya-kaya kowe nekseni wektu itu. Lah padahal kan banyak dialog bahasa Arab, kan ngapalke, kok ngasih reso turun arep mulang. Ini dialog bahasa Arab misalnya dalam perang Badar harus kamu hafalkan. Sehingga ketika ngadepi santri kamu harus begitu. Bagaimana ketika Yasir mau ditombak, Rasulullah berkata sabrun ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Kudumu apalke kaya-kaya kowe roh ngoten niku. Nah, ini kan dituntut kita. Kalau kita mau jadi guru yang harus seperti ini. Itu namanya ilmuwan. Bukunya masih kurang, pakai buku tanpa. Sekarang kitab banyak. PDF harus ngunduh dengan itu. Yang kedua tidak boleh tinggalkan. Guru itu harus teknisi, punya teknik mengajar.
Yang namanya teknik mengajar itu macam-macam Pak, ya macam-macam. Metodologi pembelajaran itu macam-macam. Makanya dalam sekolah formal itu ada yang namanya penelitian tindakan kelas namanya, PTK. Dan itu ada poinnya. Kenapa ada PTK? Yaitu saya pakai metode ini kok anak-anak kok kurang paham, pakai metode ini. Ini kok kurang paham, pakai metode ini. Ganti-ganti seperti itu. Sampai seperti itu. Dalam rangka apa? Teknik transformasi. Kalau kita bahasa knowledge juga ada yang namanya kita mentransfer nilai tadi. Ini supaya benar-benar gampang diterima. Ini kalau guru yang benar-benar kayak begini. Ini teknisnya harus dikembangkan. Ini tidak cukup. Masih ada satu lagi katanya. Apa? Guru itu harus artis, Pak. Seniman. Seniman. Ya. Lah kita akan bisa tampil seniman, simpatik, menarik murid. Saya punya guru itu pernah diajar satu kelas. Guru saya itu kesandung, Pak. Terantuk udah mau jatuh. Tidak ada yang ketawa sama sekali. Buah kok keramatnya buah pun. Sampai juruk bahasa Jawa. Tidak ada yang tertawa. Tapi karena ini itu sudah terpaut dengan keterangan yang disampaikan, dengan sikapnya, dengan keahliannya sampai menarik. Lah maksud saya artis itu seperti ini. Guru kok misalnya ngajar sirah hanya di belakang meja, apalagi baca, muridnya ngantuk kabeh, Pak. Saya jamin. Soalnya kita sama-sama pernah guru. Oleh karena itu kompeten ini tiga ini. Ilmuwan, yang kedua harus teknisi, ahli strategi mengajar, punya cara, yang ketiga harus artis, artinya tampilannya menarik. Menarik tidak harus ganteng, tidak harus cantik, enggak. Ya, bisa dari kata-katanya, dari dialognya, dari keterangannya, bisa seperti itu. Ini Bapak Ibu yang sah. Dan satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan adalah namanya apa? Integritas. Integritas niku keutuhan. Kok nak manane integritas niku lawan katanya munafik. Nah, jenenge anak munafik niku ora wis alim nggih. Ida takallama kadhiba, kan begitu kan? Nak ngomong mesti goro. Wa ida tumina khona. Ketika dipercaya khianat. Apa meneh? Wa ida wa'ada khalafa. Ketika berjanji mengingkari. Ini namanya tidak integritas. Orang yang punya integritas itu ada kesatuan antara ngomong dan perilakunya. Kenapa seperti ini? Karena panjenengan ingin mentransfer sebuah nilai, tidak hanya ilmu. Sehingga murid itu nanti akan meniru gayanya, bicaranya. Jadi kita akan menjadi contoh. Dan inilah yang orang-orang dulu ngomong, guru itu digugu dan ditiru di sini. Kalau menurut saya ini memang harus diterapkan, tidak boleh tidak. Karena panjenengan sumber, ibarat murid itu adalah gelas, panjenengan gentongnya, panjenengan kendinya. Apa yang terjadi kalau misalnya gentong atau ceretnya itu kotor, yang masuk di gelas itu juga kotor. Dan ini tanggung jawab yang luar biasa. Maka saya yakin seyakin-yakinnya guru Madin yang ikhlas itu masuk surga semua. Amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wah, pantone opo ya. Ini pantunnya satu ditutup bupati, ini gak enak saya hari ini. Pantunnya begini, yuk rame-rame mencari air dari sumber. Timbanya jumlahnya 9. Untuk membentuk generasi yang berkarakter, maka guru-guru Madin ini harus dilibatkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.